Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kita bertemu lagi dalam acara Mimbar Gemar Online GSIA Peniel Surabaya, Sabtu tanggal 1 Oktober 2022. Saya terberkati dari jadwal pembacaan yang terambil dari Injil Markus pasal 9, mulai ayat 42 sampai 50. Akan saya bacakan mulai ayat 42. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. Dari pembacaan ini, Tuhan Yesus sangat peduli akan kehidupan kita orang-orang percaya. Tuhan tidak ingin ada seorang pun yang menyesatkan anak-anak yang percaya kepadanya. Sebab itu kita sebagai orang tua, mungkin kita sebagai pendidik, mungkin kita sebagai guru, mungkin kita sebagai gembala, kita harus peduli dengan kehidupan anak-anak ataupun jemaat, supaya kita berhati-hati di dalam mengajarkan firman Tuhan, supaya kita mengajarkan kepada anak-anak kebenaran yang sejati, sehingga anak-anak ini kelak menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Setiap orang tua, setiap pengajar, setiap gembala bertanggung jawab akan masa depan anak-anak yang dibebankan kepada setiap orang tua maupun pendidik. Marilah kita sebagai orang tua mengajarkan kebenaran-kebenaran sesuai dengan firman Tuhan kepada anak-anak kita, supaya anak-anak kita mengenal kebenaran sejak dari kecil. Walaupun itu mungkin keras dalam pendidikan, tapi itu mendatangkan kebaikan dan kehidupan bagi anak-anak kita. Kemudian pada ayat ke-43 dikatakan, jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah. Jika kakimu menyesatkan engkau, penggalah. Jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah. Ini memberi peringatan kepada kita bahwa dosa dan neraka itu sangat serius dalam pemandangan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengingatkan, tangan, kaki, dan mata yang menyesatkan itu harus kita buang, kita penggal, kita buang. Dan itu berarti bahwa kita tidak boleh sedikit pun boleh mengikuti keinginan mata yang bisa dipengaruhi oleh kehidupan dunia ini, karena mata merupakan jendela di mana segala yang indah, pengaruh dunia ini yang begitu menarik masuk ke dalam diri seseorang. Mata adalah jendela di mana pengaruh-pengaruh dari luar bisa masuk ke dalam diri seseorang. Dan kemudian dari mata, apa yang dilihat oleh mata itu akan masuk ke dalam pikiran dan masuk ke dalam hati. Kemudian akan timbul keinginan dari apa yang dilihatnya.
Banyak keinginan-keinginan yang tidak sesuai kehendak Tuhan yang ditawarkan oleh dunia ini yang masuk melalui mata kita, yaitu keinginan daging, keinginan mata, keinginan daging dan keangkuhan hidup. Itu bukan berasal dari Allah. Sebab itu Tuhan Yesus menasihatkan dan memberi peringatan keras, karena di sini Tuhan Yesus memberi peringatan sebanyak 3 kali bahwa di neraka itu ulatnya tidak mati dan apinya tidak padam. Hal ini menunjukkan betapa seriusnya dosa dan neraka. Neraka sungguh-sungguh ada dan bukan dongeng. Itu peringatan bagi kita orang-orang yang percaya, supaya dalam kehidupan kita tidak disesatkan oleh mata kita. Karena kalau mata kita melihat hal-hal yang tidak benar, itu akan mempengaruhi pikiran dan hati kita. Dan jika keinginan kita itu dibuahi, maka akan menghasilkan dosa. Mari kita baca di dalam Yakobus pasal 1 ayat 14. Di situ dikatakan, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Sangat jelas di sini bahwa keinginan-keinginan itu memikat dan menyeret seseorang untuk jatuh ke dalam dosa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita bisa melihat satu contoh seorang di Alkitab yang jatuh oleh karena keinginan mata, yaitu seorang natsir Allah yang bernama Simson. Simson adalah seorang natsir Allah yang sangat dikasihi oleh Allah. Dia diberi karunia, diberi kekuatan, di mana dia tidak boleh memotong rambutnya karena kekuatannya ada pada rambutnya. Tetapi Simson adalah seorang yang lemah saat dia memandang seorang wanita cantik dari bangsa Filistin. Dia jatuh hati, dia terpikat dan terseret oleh keinginannya. Keinginan matanya dibuai, kemudian kakinya berjalan menuju orang Filistin, dan akhirnya dia jatuh di dalam dosa, terpikat oleh seorang wanita bernama Delila. Dia akhirnya kalah karena dia terpikat oleh kecantikan Delila ini, sehingga dia tidak lagi melakukan apa yang dikehendaki Tuhan, tetapi dia melakukan apa yang dikehendaki dirinya sendiri. Namun Tuhan masih mengasihi Simson. Saat Simson ditangkap, Tuhan mengizinkan matanya dicungkil. Dengan matanya dicungkil, Simson tidak lagi bisa melihat wanita-wanita cantik, dan dia tidak dipengaruhi oleh penglihatannya, sehingga pada saat dia matanya dicungkil dan dipenjara, di situ dia menyadari kesalahannya. Dia memohon ampun kepada Tuhan dan minta sekali lagi diberi kesempatan dipulihkan kekuatannya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, seperti Tuhan Yesus mengajarkan, jika tanganmu menyesatkan engkau penggalah, kakimu menyesatkan engkau penggalah, matamu menyesatkan engkau cungkilah. Seperti contoh bagaimana Tuhan mengizinkan Simson matanya dicungkil demi menyelamatkan hidup kekalnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita sungguh-sungguh memahami bahwa dosa dan neraka itu sangat serius di hadapan Tuhan. Dan Tuhan adalah Tuhan yang bukan hanya Tuhan yang kasih, tetapi Tuhan yang adil. Setiap dosa ada upah yang harus diterima, ada ganjaran yang harus diterima oleh setiap orang yang melakukan dosa, yaitu penghukuman di neraka kekal. Sangat mengerikan.
Inilah Bapak Ibu renungan saya pada pagi hari ini. Dan janganlah kita menjadi lemah dan terpikat oleh keinginan-keinginan mata. Begitu banyak hal-hal yang ditawarkan oleh dunia ini. Baiklah kita mematikan keinginan mata kita, mematikan keinginan daging kita. Istilahnya adalah kita mati sebelum kita mati, sehingga kita tidak akan terpikat dan terseret oleh pengaruh-pengaruh dunia ini. Demikian renungan pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Saya akan menutup dengan sebuah pujian. Jagaku ya Bapa, lindungi aku, agar ku dapat tidak bercela di hadapan-Mu. Peganglah tanganku, beri kekuatan sampai akhir hayatku di hadapan-Mu Bapa. Aku berkenan. Kau Bapa yang setia dan tetap setia, sampai kapanpun Engkau beserta. Dalam pergumulan saat kepicikan, nasihat-Mu selalu Kau berikan. Padamu ku percaya dan tetap ku percaya. Kau batu karang perlindunganku. Ku hanya mau pulang ke rumah Bapa tenang. Wajah Tuhan Yesus rinduku pandang. Kau Bapa yang setia dan tetap setia, sampai kapanpun Engkau beserta. Dalam pergumulan saat kepicikan, nasihat-Mu selalu Kau berikan. Padamu ku percaya dan tetap ku percaya. Kau batu karang perlindunganku. Ku hanya mau pulang ke rumah Bapa tenang. Wajah Tuhan Yesus rinduku pandang. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur untuk nasihat-Mu Tuhan melalui firman-Mu pagi hari ini. Tolong kami ya Tuhan, lindungi kami Tuhan dari segala pengaruh dunia ini. Kami mau menundukkan diri kami dalam pimpinan Roh Kudus. Kami mau Tuhan mematikan kedagingan kami, keinginan mata kami, keinginan daging kami, seturut dengan kehendak-Mu, supaya hidup kami, hidup yang suci, yang bersih, dan kami terhindar dari neraka yang sangat mengerikan. Tolong kami Bapa, lindungilah kami dengan seluruh keluarga kami, orang-orang yang kami kasihi, anak-anak kami, supaya kami Tuhan dengan berani, dengan teguh mengajarkan kepada anak-anak kami Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang sejati. Walaupun itu keras Tuhan, kami harus nyatakan kepada anak-anak kami demi memberikan kepada mereka kehidupan yang kekal di masa mendatang. Dan kami rindu Tuhan dalam kehidupan kami senantiasa hidup benar, hidup tidak bercela di hadapan-Mu. Berkati seluruh saudara-saudara kami yang mendengarkan
Kemar pada pagi hari ini Tuhan, berkati lindungi mereka semua, agar mereka Tuhan berani mengatakan tidak kepada dosa. Dan lindungi Tuhan kami semua sampai akhir hidup kami, sehingga kami Tuhan layak untuk masuk ke dalam kerajaan surga, dan kami memandang Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang terkasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas dan berjuang untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Immanuel, Tuhan Yesus menyertai.